kita akan tetap melawan. Dan saya akan memimpin gerilya dari bawah. Halo, selamat siang. Kami dari Kelompok 1 dengan beranggotakan saya Tania Pasaman Ganda sebagai host dan teman saya Siti Mawarni Baho, saya Juli Bangaduan. Pada hari dan kesempatan ini kami akan mereview film yaitu film Jenderal Sudirman yang disutradarai oleh Vivo Lesti. Jadi film ini itu adalah film yang mengangkat tentang biografi seorang jenderal, di mana sang jenderal ini adalah panglima perang yang menjalankan tugasnya dalam keadaan tidak sehat. Jadi Jenderal Sudirman ini tuh dikatakan dia itu sedang mengidap sakit paru-paru gitu ya. Dan film ini itu dirilis pada tahun 2015 dan juga dibintangi oleh aktor-aktor yang cukup tampan gitu teman-teman. Jadi bagaimana pendapat Anda tentang sinopsis film tersebut? Menurut saya seru karena ini menceritakan tentang pahlawan Jenderal Sudirman. Nah, film ini menceritakan tentang Jenderal Sudirman memimpin perang dunia yang mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia walaupun menderita penyakit paru-paru. Menurut kalian ada nggak seperti yang membuat kita itu makin penasaran nih dengan film ini tuh? Ada nggak menurut kalian? Menurut saya pribadi, saya suka film ini menurut saya menarik karena pertama itu tentang menceritakan pahlawan yang besar gitu kan, Ya. seorang jenderal. Terus yang kedua itu pemeran utamanya itu di sini diperankan oleh aktor yang cukup terkenal yang sangat disukai atau diminati oleh perempuan Indonesia, misalnya seperti kita, kayak seperti mahasiswa. Jadi pemeran utamanya kan Adipati Dolken. Nah, Adipati Dolken ini kan dikenal sebagai main film yang ganteng gitu ya. Jadi aktingnya juga tidak kaku-kaku. Jadi orang kita jadi suka gitu, menarik. Terus yang selanjutnya itu aktor-aktor pendukung yang lain itu udah yang profesional gitu. Orang itu mereka aktingnya sangat bagus dan sangat menjiwai gitu ya, dari saya. Dan film ini saya sangat merekomendasikan kepada teman-teman yang lain seperti itu. Dari saya. Bagaimana dengan Anda? Anda akan merekomendasikan film ini atau film-film Jenderal Sudirman yang lain? Menurut saya film ini sangat rekomendasi untuk semua kalangan karena Sudirman ini memimpin perang dunia yang mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia, walaupun dia menderita penyakit paru-paru. Jadi ini menurut kalian sistem pembahasan tata bahasa di film ini sudah baik atau belum? Menurut saya pribadi, penggunaan bahasa dalam film ini masih campur-campur. Kalau masih dalam saat kita menonton, terdapat bahasa yang digunakan yang pertama bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, dan bahasa Belanda. Jadi penggunaan bahasa Belanda ini orang-orang Indonesia itu kurang mengerti. Harusnya menurut saya harus ada pakai teks secara Indonesia. Jadi kita dapat memahami secara mudah. Apalagi kan ini ditayangkan bioskop. Jadi penonton itu agar lebih tertarik dan lebih mudah gitu memahami bahasa yang disampaikan dalam film atau utama yang disampaikan oleh aktornya itu Adipati Dolken. Menurut kamu bagaimana tata bahasa di film ini? Seperti yang dikatakan teman saya itu ada macam-macam bahasa kan. Jadi kalau contohnya bahasa Belanda itu ada apanya di bawah teks. Ya. Jadi teksnya itu tuh ada teks bahasa Belandanya namun tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Begitu ada, tapi tidak secara ini. Jadi tidak secara keseluruhan. Hanya seperti sepenggal gitu, beberapa penggalan saja ya. Itu yang menjadi kritikan untuk kita di review ini gitu ya. Karena dari subtitle namanya ya, dari pembacaannya itu ada beberapa yang diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Sama bahasa Jawa juga seperti itu.
Dan katanya kan tadi kan ada 4 bahasa. Bahasa Indonesia itu sudah kita tahu ya. Terus bahasa Jawa, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin tadi hanya sepenggal-sepenggal saja. Oke, itu termasuk kritik kekurangannya sih ya, menurut saya. Oke, untuk visual dan sinematiknya bagaimana? Apakah kalian suka dengan penataan gambar-gambarnya atau ada gambar-gambar yang beberapa tidak pada tempatnya? Misalnya seperti dia itu tidak seharusnya di situ tapi di situ. Menurut saya, kalau saya pribadi, penataan makeup ruang dan tempat syutingnya itu kan di Magelang ya, Jakarta. Menurut saya itu sudah sangat pas dan sesuai, dan sutradara film ini juga mengapresiasi para pemain dan apalagi pemain utamanya Adipati Dolken, bahwa si Adipati Dolken ini sangat mendalam perannya dan menjiwai perannya sebagai seorang jenderal. Dan penggunaan makeup itu sangat cocok dan sangat pas untuk peran seperti Adipati Dolken ini, dimana kita tahu seorang jenderal Sudirman ini kan kayak paru lemah, tapi dia masih kuat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan memperjuangkannya, sehingga di dalam film itu Adipati Dolken ini dibuat memiliki tata rias yang seperti wajah pucat, tapi dia itu tetap kuat dan mampu menyusun taktik gerilya yang dapat memperjuangkan dan memerdekakan Indonesia dan mengalahkan Belanda. Jadi kan ini kan dia film perang ya, pasti banyak aja adegan-adegan laga, banyak tembakan-tembakan di mana-mana, darah-darah yang bertumpangan. Itu menurut kalian itu dia sangat alami atau tidak? Coba Saya saya sih itu alami, karena kan kalau saya nonton YouTube ya, itu di blur. Ya, ceritanya kan blur ya kan. Jadi pas kita nonton ininya di blur, darah-darahnya gitu. Seperti itu. Jadi di YouTube itu di blur ya. Saya kemarin nggak nonton di apa Bioskop. bioskop ya, saya nonton itu. Mungkin kalau di bioskop dia tidak di blur ya, kalau jelas lagi. Oke, untuk keterlibatan emosi para penonton bagaimana? Apakah kalian itu ketika dia lagi senang, kan kita kan menang nih, perang nih, apakah kita membawa emosinya atau pas kita lagi dikejar-kejar Belanda kita dapat emosinya, emosi banget, itu kalian dapat atau tidak? Ya pas, karena kan pas nyembah tuh, greget gitu, Oh, greget. takut gitu. Oke, bagaimana kalau saudara Siti? Apakah kebawa emosi nih di film? Menurut saya pemahaman itu sangat menjiwai, jadi kita pun seperti dapat menerima gitu, dapat kayak Feel-nya. ya, itu seperti masuk dalam film itu juga, karena seperti yang saya bilang tadi, bahwa sutradaranya ini sangat mengapresiasi para pemain dalam film itu karena mereka sangat menjiwai dan dalam peran yang diberikan oleh suatu sutradara. Untuk konteks film yang disampaikan nih ya, itu masuk nggak ke dalam kayak setiap film atau cerita kan itu kan ada amanat yang dibawa nih gitu. Apakah itu sampai kepada para penonton atau tidak? Pesan dalam film ini sangat sampai kepada para penonton, terutama saya, karena di film ini kita dapat melihat semangat seorang Jenderal Sudirman yang dapat memerdekakan Indonesia walaupun dengan kondisi yang tidak baik saja, dimana saat itu dia memiliki sakit paru-paru, tapi dia tetap berjuang dengan taktik yang dapat membuat Indonesia merdeka dan mengalahkan Belanda. Jadi kita harus menghargai perjuangan para pahlawan, tidak hanya Jenderal Sudirman saja. Dari sini kita dapat menilai bahwa perjuangan itu tidak ada yang sia-sia. Untuk saudari Juli itu, bagaimana? Kan kamu tadi bilang film ini sangat kamu rekomendasikan untuk semua kalangan ya, mulai dari itu tua, muda ataupun yang berumur sedang. Apa yang membuat kamu menyarankan film ini daripada film-film perang sejenis lainnya? Menurut saya itu karena dibintangi oleh Adipati Dolken sama Ibnu Jamil. Karena kan orang itu emosinya dapat gitu pas iya seperti itu. Nah, jadi kan di setiap film itu kan ada kayak backsound ya, suara-suara pendukungnya gitu ya. Bagaimana menurut Anda tentang suara-suara pendukung itu? Apakah sesuai membawakan emosi penonton atau bagaimana? Saya pengisi backsoundnya itu sangat
sangat bagus dan pengisi Big ini dapat penghargaan, masuk nominasi tapi tidak dapat penghargaan, dia tidak lolos, tapi dia dapat masuk nominasi sebagai pengisi Big terbaik pada tahun 2015. Menurut saya jadi sangat bagus dan uang yang dikeluarkan oleh film ini untuk memproduksi film ini 10 sampai 25 miliar. Jadi menurut saya itu udah fantastis ya. Iya, biasa. Jadi dari tempat Pixelnya semua sangat bagus menurut saya. Makanya saya sangat rekomendasi tentang film ini. Baik, jadi bisa saya simpulkan di sini untuk di film ini tuh dia termasuk film citra yang sangat baik ya. Sampai tadi mendapatkan dia nominasi seperti itu. Berarti di tahun itu tuh di tahun 2015 itu film Jenderal Sudirman ini adalah salah satu film yang sangat baik ya teman-teman. Jadi banyak juga teman-teman kita yang sudah merekomendasikan film tersebut untuk ditonton untuk semua kalangan gitu. Jadi tetapi di dalam sebuah film tidak selalu berjalan dengan baik, pasti ada saja beberapa yang kurang gitu ya, titik-titik yang kurang seperti tadi yang dikatakan oleh teman kita bahwa subtitlenya atau terjemahannya begitu tidak semuanya terkena atau sepenggal seperti itu. Oke, kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Begitu saja review dari kami. Terima kasih.